Julukan si Uni ini katanya emak-emak adventure. Apa bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bersama seorang wanita, bisa dibilang wanita tangguh. Nah, podcast kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang penggiat alam. Yang tagline kita adalah dari hobi jadi profesi. Nah, langsung aja dengan Hani Habibah ya. Oh ya. Hani Habibah. Iya. Kalau kita akan melihat dulu rekaman dia dari awal sampai akhir seperti apa. Kita lihat dulu. Aku manggilnya biasanya Uni ya, karena kita pernah trip bareng ke Padang kemarin ya, ke Padang kita jalan-jalan, jadi panggilannya Uni manggil aku Uda, jadi seolah-olah orang Padang kita kemarin itu. Nyamar dulu lah. Nyamar dulu, tapi lama-lama terbiasa gitu kan. Nah, kalau kita lihat Uni ini bisa dibilang wanita tangguh ya, karena apa? Kita lihat dia itu punya impian mendaki 7 gunung ya. Betul. Iya. Bersama anak-anak. Bersama anak-anak. Iya. Nah, sekarang udah berapa gunung yang dilalui? Kalau sendiri sih udah 6 gunung nih. 6 gunung. Cuman kalau sama anak-anak itulah impian selanjutnya. Oh, berarti 6 gunung itu untuk single aja ya? Iya. Main tunggal dulu gitu ya, biar bisa baca situasi. Pas. Nah, boleh tahu tuh gunung apa aja? Gunung, kan di Indonesia itu ada Seven Summit Indonesia ya. Iya, Seven Summit Indonesia. Dimulai dari Papua adalah Karten. Dari Karten Itu yang tertinggi ya? Kedua dari itu adalah Kerinci. Kerinci. Kerinci itu di Jambi. Jambi. Nah, udah dari Kerinci kita ke Rinjani. Ke Rinjani. Udah Rinjani, Semeru. Wah, Semeru. Udah Semeru, Latimojong. Latimojong di mana tuh? Latimojong, Makassar. Makassar. Oh. Udah Latimojong, Binaya itu di Maluku. Maluku. Dan yang paling rendah itu Bukit Raya. Bukit Raya. Walaupun paling rendah Bukit Raya itu, tapi perjalanannya itu habis sampai 6 hari pulang pergi. Bukit Raya di mana tuh? Kalimantan. Kalimantan. Jadi Sumatera nggak masuk ya? Sumatera Utara ini nggak masuk ya? Iya, Seven Summit ya? Walaupun sudah didaki juga ya, cuma nggak termasuk Seven Summit dia ya? Iya, nggak termasuk. Yang Seven Summitnya itulah Kerinci. Yang tertinggi itu. Kerinci ya. Nah, kemarin kita juga pernah ke sana, tapi di kakinya aja ya. Pemanasan lihat-lihat. Pemanasannya lihat-lihat dulu. Nah, paling tertinggi itu tinggal satu lagi ya poinnya ya, apa ya impiannya ya? Iya, mungkin kalau Di Papua ini. Papua. Papua ini pengennya sekalian aja lah sama anak-anak, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Papua itu tertinggi di Indonesia. ekstrim loh, soalnya kalau udah pernah lihat Negeri Dongeng, nah di situ pernah lihat mereka itu manjat di Papua itu Karten itu ya, Karten ya. Karten itu Karten. Karten ya. Karten itu dia memang
kita harus prepare-nya memang sangat Luar biasa. Karena di situ udah ada salju juga kalau waktu lihat Negeri Dongeng itu. Ya, kadang pendakian itu bisa-bisa kita bisa kena AMS, kita turun lagi, udah gitu kita nyoba lagi. Kalau kita ya seperti itulah, tidak bisa diprediksi. Yang penting kita mempersiapkannya. Terus mesti tali luar biasa karena dia harus manjat-manjat lagi. Ya, betul. Itu sampai 90 derajat loh kalau nengok film Negeri Dongeng itu, yang perempuan itu siapa namanya itu. Nah, dia tuh luar biasa juga, tangguh ya, sampai juga ke sana. Oke. Nah, kalau dilihat dari situ kan sudah impiannya 6. Jadi awal prosesnya adalah biar kita terarah sih awalnya untuk naik gunung itu mau gunung apa aja kadang bingung karena saking banyaknya gunung di Indonesia ini kan. Tapi setelah ada Seven Summit yang dimana salah satu keinginan aku juga pengen mengelilingi Indonesia, itu salah satu cara ya dengan menaiki gunung-gunung tertinggi itu karena dia tersebar di berbagai pulau Indonesia. Pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua kan. Dari umur berapa sih sebenarnya udah penggiat alam bebas ini? Aduh, umur ya. Iya, maksudnya dari SMP kayak gitu. Kalau mulainya sih dari yang memperkenalkan kakak kandung sendiri. Oh, kakak kandung sendiri ya. SMP kelas 3 udah mulai diajak-ajak. Oh, udah ajak-ajak main lah camping gitu. SMA aku disarankan kelas 1 nanti kalau SMA ini ya masuk pencinta alam. Kalau SMA kan pencinta alam. Sispala namanya. Sispala. Iya. Ya berawal dari situ, taunya keterusan. Hobinya itu sekarang sudah menghasilkan ya kalau nggak salah ya. Ya dari gara-gara hobi itulah aku jadinya buka toko. Oh, buka toko. Iya. Yang sekarang ini ya kita duduki ya. Apa nama tokonya tuh? Nama tokonya Black Rock, sesuai dengan nama brand yang aku keluarkan ya Black Rock. Black Rock ya. Nah, Black Rock itu menjual alat-alat outdoor ya, apa aja sih? Outdoor dari ransel, tas-tas kecil, sleeping bag, ya untuk perlengkapan untuk memenuhi yang menunjang aku untuk naik gunung sih. Iya, sambil menunjang, sambil jualan juga ya. Di sela-sela kesibukannya aktivitas penggiat alam, Uni ini dari hobinya jadi profesi sebagai tour guide juga ya kan? Oh ya. Jadi membuat paket juga ya, buat paket untuk naik gunung ya? Pas lah, ya. Itu ya. Udah pengalaman, jadi udah tahu situasinya, membaca situasinya gitu ya. Itu udah banyak juga yang ikuti paket tour naik gunung. Alhamdulillah sih ya, untuk yang biasa dibuka itu kita buat pendakian ke Kerinci dan itu udah dimulai dari 2014. 2014, oke. Yang kebanyakan sih yang ikut ini sampai saat ini masih pemuda-pemuda lah, yang masih paling dewasa itu ya kerja aja. Kerja ya. Oh. Jadi luar biasa kan aktivitasnya, buka toko, kerja, punya impian Seven Summit yang sudah 6 dilaluinya, tinggal 1 lagi. Dan juga buka tour guide untuk pendakian gunung. Nah, itu bagi waktu dan jaga stamina-nya tuh gimana itu? Sebetulnya biasa aja sih. Biasa aja ya, nggak ada rahasia ya. Yang penting sih minum kita cukup itu karena kan badan kita ini terdiri 90%-nya itu kan air. Jadi ketika air yang kita minum itu bagus, insya Allah itu akan membuat kita selalu fit. Emangnya minum apa ini? Kok bisa fit gitu? Kebetulan nih, aku minumnya Kangen Water. Kangen bukan kangen ya, itu rasa kita banget. Kangen Water dari mana nih? Dari Jepang ya? Dari Jepang. Kangen Water ini setiap hari ya dikonsumsi ya? Oh iya, mengganti. Aku air minumnya udah ganti. Oh ini, sehari-hari ini udah pakai ini? Sehari-hari ini karena ada mesinnya kan. Oh gitu. Kelebihannya apa sih ini? Kelebihannya udah jelas dia. Aku buka ya rasanya. Rasanya air putih biasa. Cuma mengandungnya ini ya. Antioksidannya tinggi. Karena pH-nya itu tinggi. Setara dengan kalau kita tes tuh air jam-jam.
mirip dengan air jam-jam pH-nya. Jadi Udah diuji lab ya? ya udah diuji dong lab, dan ini dunia yang menguji, bukan Indonesia ya, karena ini dari Jepang. Seperti itu. Gitu. Jadi rahasianya Uni masih tetap fit, bugar untuk mendaki gunung di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, jaga toko, ngurus anak ya. Sekarang anak sudah 2. Anak dua, udah kuliah, udah besar-besar, makanya diajaknya untuk naik gunung, meneruskan hobi ya. ibunya ya. Kalau bisa ya. Nah, belakang saya ini kelihatan foto-foto Uni ya. Uni ini di 6 gunung ya. Masih 6 gunung ya, seperti ya. Tinggal 1 lagi gunungnya. Iya. Nah, begitu banyak nih foto-foto dan telah mendaki gunung, beberapa gunung. Sahabat, ada lagi gunung-gunung biasa ya? Oh iya, ada. Boleh cerita nggak tuh gimana suka dukanya? Suka duka ya? Iya. Aduh. Kenapa aduh? Masalahnya suka semua. Oh itu dia ya? Ya malah. Jadi nggak pernah ngalami duka gitu? Enggak, alhamdulillah selama pendakian aku malah bahagia, suka aja jadinya kan. Karena hobi itu ya. Karena kan kalau kita lihat di berita-berita itu ada rombongan yang tersesat, ada yang kedinginan, bahkan sampai tewas kan pernah ada berita, sehingga orang rescue mencari sampai turun tangan, iya. Gitu. Jadi Uni nggak pernah ngalamin gitu ya? Alhamdulillah, jangan sampai lah ya, ada. Ya, jadi nggak ada dukanya ya? Iya. Apa mungkin karena sudah berpengalaman dan juga equipmentnya sudah mendukung mungkin ya? Salah satunya memang kita mempunyai pengalaman dari orang-orang sebelumnya juga. Iya. Jadi kita belajar dari mereka. Kita mempersiapkan segala sesuatunya lah, kita cari-cari keadaannya seperti apa. Informasinya dulu Informasinya ya, dulu ya. Ya. Misalnya gunung ini di-googling dulu. Betul. Medannya seperti apa. Betul. Dan jadi kita sudah siap pembekalannya, equipment yang harus dibawa ya kan. Iya. Portable dan juga logistiknya. Iya, betul kayak gitu. Karena banyak sukanya, boleh nggak cerita sukanya itu apa? Aduh, jadi gini, kalau sukanya itu kita dapat view yang cuman ada kalau kita mendaki gunung aja. Iya. Itu salah satunya view-nya. Sunrise itu ya, dan juga kayak berada di atas awan gitu ya. Pastinya. Karena kalau cuacanya nggak dapet, ya nggak kelihatan semuanya. Pernah nggak ngalamin itu cuacanya ekstrim sehingga sudah capek-capek mendaki gunung berjam-jam sampai di atas kena hujan badai kencang? Alhamdulillah, jangan sampai lah, jangan sampai. Berarti belum ada ya? Belum. Jangan pernah. Gitu. Beruntung ya, berarti Uni ya, selalu beruntung. Alhamdulillah. Ya. Sudah beberapa gunung selalu beruntung mendapatkan cuaca yang bagus ya. Iya, betul. Terlihat nih foto-foto di belakang nih kan, view-nya itu luar biasa nih, seperti kerinci di atas awan. betul. Ya. Berada di atas awan, mereka dapat semuanya. Cuacanya cerah sekali. Oke, terakhir nih pesan-pesannya untuk generasi penggiat alam yang ingin mendaki gunung dan juga impiannya, ada nggak ke depannya Uni? Tapi sebelum dijawab, julukan si Uni ini katanya emak-emak adventure. Apa bener loh ya? Mungkin karena udah emak-emak lah ya, punya anak, jadi dibilangnya gitu. Emak adventure ya. Ya juga, karena emak-emak adventure itu bisa dihitung jari kan, tidak banyak ya. 1, 2, karena kebanyakan emak-emak itu ngurus rumah tangganya yang pastinya, tidak ada lagi waktu untuk kesana kemari. Selain si Uni ini. Nah, ya, kembali lagi pertanyaan tadi, pesan-pesannya untuk generasi penggiat alam dan juga adakah impiannya ke depannya itu apa sih yang belum tercapai Uni? Impiannya ya, saya ingin mengulang Seven Summit, tapi sekarang ini pengen bawa anak-anak. Wow, jadi ke-7 gunung itu mengulang lagi dari awal lagi, tapi membawa anak-anak. Ya, aku pengen banget punya foto keluarga di puncak Seven Summit itu.
Amin. Amin ya, semoga tercapai ya. Doakan ya. Iya, kita doakan ya. Oke, dan terakhir apa itu tadi untuk generasi muda yang penggiat alam ini yang baru-baru lah. Apa pesannya? Untuk para penggiat, untuk generasi muda nih ya, pokoknya harus selalu mempunyai impian. Segala sesuatu itu memang harus dipikirkan, harus diperhitungkan, tapi jangan sampai takut melangkah, langsung aja action. Wah, Nah, itu gitu. dia. Jadi walaupun kita punya impian, tapi kalau kita tunda-tunda nanti tidak ada actionnya, ya nggak akan pernah jadi impian itu tercapai. Kan? Betul. Mesti ada actionnya, itu dia. Oke, terima kasih Uni, begitu banyak informasi yang telah diberikan untuk kita semua, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pendakiannya. Semoga ini bagi generasi-generasi muda menjadi semangat ya, apalagi yang memulai penggiat alam, tetap semangat dan impiannya harus dilakuin gitu, jangan ditunda-tunda, itu dia. Oke, nah Uni yang terakhir sebelum kita tutup, Black Rock ini lokasinya di mana dan bisa membeli Kingdom Water itu di mana? Oke. Ini lokasinya di Komplek Oma Deli, Blok G nomor 10, Tanjung Morawa. Kalau ini bisa di ini aja di di IG kita berteman, bisa follow aja ya IG-nya Black Rock Outdoors. Iya, di situ selain Black Rock juga pesan Kingdom Water. Iya. Dan bisa diantar juga. Iya, betul. Oke. Terima kasih, begitu inspiratif ya, dari hobi si Uni penggiat alam bebas sekarang jadi profesinya sebagai tour guide untuk pendakian gunung dan tur kemana-mana, dan juga sekarang buka usaha lagi tidak jauh dari alam bebas juga, outdoor, toko outdoornya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu semua, dan juga kalau mau melengkapi perlengkapan di alam bebas bisa datang ke sini juga ya, untuk ada sewa tenda juga ada. Ya, tenda, baju-baju dan perlengkapan yang portable untuk ke camping gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, sampai sini dulu informasi yang dapat kita berikan, semoga bermanfaat sesuai slogan Antalya dari hobi jadi profesi. Sampai jumpa lagi.